Aku ini diutus, kata baginda Nabi, itu untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima ma solihal akhlak. Redaksi yang lain ada yang menyebutkan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Makanya BUMN pas itu menggunakan BUMN akhlak, meskipun ada akronimnya supaya menyesuaikan dengan kondisi, dengan perusahaan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita memahami tentang akhlak yang sebenarnya yang disampaikan oleh Rasulullah, maka akhlak BUMN itu akan tercover semuanya. Tapi kalau akhlak BUMN saja, maka semuanya belum tentu akan tercover dari akhlak yang diharapkan oleh Allah dan juga Rasulullah SAW. Di dalam ayat Al-Quran surat ketiga, yaitu surat Ali Imran ayat 31, Allah menyampaikan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kita ini diperintahkan oleh Allah untuk mencintai Allah, dan wujud kecintaan kita kepada Allah, kita ini harus mencintai Rasulullah dengan kita ini mengikuti akhlak Rasulullah. Ya, fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita nih mengikuti Rasulullah, dengan kita nih mencintai Rasulullah, mencintai Allah, kemudian mengikuti Rasulullah tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah, maka kita termasuk yang memang kita nih harus berakhlak kepada Rasulullah SAW. Kalau kemudian ini sudah kita lakukan, maka rewardnya yang Allah berikan kepada kita apa? Allah akan memberikan ampunan. Kenapa ampunan ini menjadi sesuatu yang digarisbawahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah pun memberikan informasi kepada kita bahwa baginda Nabi menyampaikan kulu bani Adam khoto, bahwa manusia ini tempatnya salah. Bani Adam itu adalah keturunan Nabi Adam, namanya manusia, maka sebutnya Bani Adam. Nama lainnya adalah manusia. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, redaksi yang lain Rasulullah menyampaikan al-insan makhlul khata wa nisyan. Manusia ini tempatnya lupa dan salah. Makanya kalau manusia menganggap dirinya benar terus, itu bukan manusia, itu malaikat. Malaikat itu benar terus. Sami'na wa ata'na itu malaikat. Kalau manusia ini tempatnya salah. Nah, akan tetapi jangan terus-terusan salah. Maka diturunkan risalah supaya kita ini tidak terus terjebak dengan salah. Maka supaya tidak terjebak dengan salah, maka diturunkan risalah. Risalah itu apa yang diperintahkan oleh Allah? Maka kita ini saling mengingatkan dalam kebenaran, saling mengingatkan dalam kesabaran. Maka kalau yang namanya saling, nggak ada yang lebih, posisinya sama. Saya antara jamaah sama posisinya, nggak ada bedanya. Cuma bedanya saat ini hanya sedang duduk aja di depan. Jadi nggak ada bedanya. Bisa saja salah, sangat mungkin salah. Nah, sebab itulah kritik, saran, pertanyaan itu memang penting. Supaya apa? Supaya tidak terlarut-larut dalam kesalahannya. Dan orang yang baik adalah orang yang bukan berarti tidak pernah melakukan kesalahan, tapi orang yang baik, apalagi yang terbaik adalah orang yang menerima terhadap kritik dan saran untuk membangun. Nah, sebetulnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini kalau ditanya kenapa kita ini harus berakhlak, dan akhlak kita ini seperti apa, dan kenapa kita harus berakhlak kepada Allah, itu sudah kita bahas. Kenapa kita harus berakhlak kepada Rasulullah, ini yang akan kita bahas. Yang kedua, kenapa kita harus berakhlak kepada Rasulullah Muhammad SAW? Ini pun karena ada perintah dari Allah, dan perintahnya secara khusus, yaitu kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ini jauh lebih spesifik, ini teksnya terstruktur, teksnya jelas, ya, betul-betul jelas ini. Jadi Allah menurunkan perintah kepada kita, khusus kepada orang-orang yang beriman,
agar kita nih pertama taat kepada Allah, maka kan bentuk taat kepada Allah adalah kita dengan berakhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah adalah bentuknya adalah ibadah. Nanti akhlak kepada Rasulullah pun bentuknya nanti ibadah. Niatnya nilainya menjadi ibadah. Kenapa? Karena ini perintah dari Allah. Segala sesuatu yang mengandung unsur perintah, fi'il amar, fi'il itu perbuatan, amar itu perbuatan. Kalau belajar ilmu nahu, maka segala sesuatu perbuatan yang didasari dengan perintah dari Allah dan Rasulnya itu menjadi sesuatu yang wajib dijalankan dan juga itu bernilai ibadah kalau dijalankan. Nah, sahabat itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan secara khusus kepada siapa? Orang-orang yang meyakini. Karena kalau yang tidak meyakini, maka agamanya menjadi beda. Yang kalau yakinnya kepada Nabi Isa, itu menjadi orang Kristen. Tapi kalau yakinnya kepada Nabi Isa yang sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, dia pasti akan mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Karena dalam kitab Injilnya memang diperintahkan dan diinformasikan bahwa kelak itu akan datang Nabi akhir zaman, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Sama halnya Yahudi, karena Nasrani, Yahudi, ya, itu adalah agamanya Allah sebelum Islam. Islam itu penyempurna dari agama-agama yang sudah Allah turunkan sebelumnya. Maka wallahu a'lam, apakah nanti akan datang lagi agama berikutnya, wallahu a'lam. Tapi kalau informasi-informasi yang didapatkan dari hadis dan dari Al-Quran, memang rasa-rasanya tidak ada. Harus kita yakin bahwa Nabi adalah, yang Nabi Muhammad SAW adalah khatamun nabiyyin wa khatamul mursalin, penutup segala rasul, penutup segala nabi. Tidak ada lagi nabi, tidak ada di rasul kecuali hanya Nabi Muhammad SAW. Kalau kemudian nanti Allah membuat aturan lagi baru, itu haknya Allah. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya kita ini harus menjadi pengikut Nabi. Kalau memang kita meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ruang lingkup internal Islam, bukan intoleran, gitu kan. Ruang lingkup Islam bahwa tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah kecuali hanya Islam. Tidak ada agama di dunia ini kecuali hanya satu-satunya Islam. Tapi nanti ketika kita di ruang lingkup keindonesiaan, ruang lingkup kemanusiaan, maka Islam memberikan, nah ini kaitan dengan akhlak juga, yaitu lakum dinukum waliyadin. Agamamu milikmu, agamaku adalah milikku. Mari kita saling menjaga, mari kita saling menghormati. Yang penting tidak boleh saling menyalahkan, tidak boleh saling menjelek-jelekan. Mari kita jaga keyakinan kita dengan sebaik mungkin. Kalau memang agama yang lain menganggap itu paling benar, itu kan haknya. Kalau kita itu harus punya prinsip bahwa Islam adalah agama yang paling baik, agama yang paling benar, agama satu-satunya. Dan agama Islam itu yang bawa adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang harus kita tanamkan. Makanya ketika kita iman, sudah kita pilih keimanannya adalah iman kepada Allah dengan agama risalahnya yang diturunkan kepada Rasulullah, namanya dinul Islam, maka kita pun harus menghormati siapa yang membawa tentang risalah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan risalah itu yang bawa adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya perintah dari Allah, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulama. Ulil amri minkum itu adalah ulama. Maka di sini dijelaskannya, diterjemahkannya adalah ulil amri di antara kamu. Maka ada yang menerjemahkan ulil amri itu ada pemerintah, aparat. Tapi jumhur ulama itu lebih menekankan ulil amri itu adalah ulama. Karena ini masih satu kesatuan. Kalau dalam redaksi hadis itu, apa yang disampaikan? Bahwa al-ulama warasatul anbiya. Bahwa ulama ini adalah pewarisnya para nabi. Karenanya pewaris para nabi, maka kita nggak akan mungkin tahu tentang nabi
kalau kita ini enggak ngikutin ulama dan kita tidak belajar kepada ulama. Nah, sebetulnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti dalam kajiannya ulama itu yang seperti apa yang harus kita ikuti, tapi bukan saat ini. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan yang namanya mencintai Nabi tersebut dalam berakhlak kepada Rasulullah SAW, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita nih mencintai kepada Rasulullah SAW dalam bentuk akhlak kepada Rasulullah ini, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada beberapa pendapat ulama. Salah satunya ada ulama yang bernama Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau ini yang dikenal dengan Imam Hambali. Bahwa dalam berakhlak kita kepada Rasulullah SAW, ya, dalam berakhlak kepada Rasulullah SAW, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa yang harus kita perhatikan, ya. Apa yang harus kita perhatikan? Bahwa akhlak kepada Rasulullah itu, kenapa harus kita akhlak kepada Rasulullah? Karena jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada Rasulullah ini ada beberapa yang harus kita lakukan, ya. Apa yang harus kita lakukan? Menurut seorang ulama yang bernama Imam Hambali, bahwa akhlak kepada Rasulullah bentuknya adalah satu, menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan terbaik dalam hidup kita. Kenapa? Karena Al-Quran menyampaikan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah ini adalah sebagai uswah. Jadi kalau kita nih, apa yang kita lakukan, termasuk kita bagaimana cara beribadah, bagaimana cara kita bertutur kata, bagaimana cara kita berjalan, bagaimana cara kita tidur, bagaimana cara kita makan, bagaimana cara kita berpakaian, itu harus ngikutin Rasulullah. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bahwa yang namanya role model, ya, role model itu adanya pada diri Rasulullah, bukan pada diri yang lain. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya segala aspek gerak langkah kehidupan kita, kita ini dianggap berakhlaknya ngikutin Rasulullah atau tidak, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu harus ada role modelnya, harus ada contohnya. Dan contohnya akhlak, perilaku dalam kebaikan yang kita lakukan itu hanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita memang ingin berakhlak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang lain. Jadi hanya Rasulullah satu-satunya teladan. Yang kedua, bahwa kita ini akhlak kepada Rasulullah bentuknya, bahwa kita ini melakukan hal-hal yang kita lakukan itu adalah hal-hal yang dicintai oleh Rasulullah dan juga dilakukan Rasulullah. Makanya ini bukan dalam rangka untuk membahas tentang khilafiyah. Segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, ada kelompok tertentu yang mengatakan dia tidak mau untuk melakukan. Karena segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu dianggap bid'ah. Tapi sekali lagi, memang ini jadi perbedaan pendapat, ya kan, di kalangan para ulama yang akhirnya muncul dengan yang namanya, oh ini nggak boleh, yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini nggak boleh. Meskipun nanti terkait dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah ini kan ada yang memberikan sebagai suri toladan, itu ada dalam bentuk lisan, ada dalam bentuk perbuatan, ada dalam bentuk persetujuan, ada dalam bentuk cita-cita. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam bentuk kata-kata itu namanya sunnah qauliyah. Ya, sunnah qauliyah. Sunnah itu yang melekat pada diri Rasulullah.
Jadi ada ulama namanya Syekh Muhammad Al-Baghawi yang mencoba menyoroti tentang ayat Al-Quran surat ke-18 ayat 110. Di dalam surat ke-18 surat Al-Kahfi ayat 110 Allah menyampaikan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada." Bahwa salah satu syarat untuk bisa jumpa kelak dengan Allah itu dua syaratnya. Apa itu? Falyamal 'amalan shalihan. Nih Syekh Muhammad Al-Baghawi mencoba menjelaskan yang disebut dengan amal soleh itu apa? Muqayyad bi sunnati, yaitu terikatnya apa yang kita lakukan itu dengan sunnah. Sunnah siapa? Sunnah yang melekat pada diri Rasulullah. Maka kemudian ada mazhab namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia menjalankan semuanya berdasarkan sunnah. Maka jamaah, kalau misalnya ada orang yang celananya agak di atas mata kaki, jangan dikata-katain. Ya, jangan dikata-katain. Karena memang ikutin sunnah. Kalau kita belum bisa, ya minimal kita nih nggak usah ngata-ngatain orang. Kalau ada orang yang jenggotnya panjang, itu bukan berarti mereka itu mengada-ngada. Tapi karena mereka mengikuti sunnah. Kalau kita belum bisa, jangan ngata-ngatain. Ya, apalagi kata-kata yang menghinakan, menyakitkan. Ya kan, oh itu jenggot 2 lembar, kayak kambing aja. Nah, itu namanya menyakitkan, Pak. Biarkan saja, itu sesuai dengan keyakinannya. Ya kan? Jadi bahkan ketika kita sholat kan ada yang telunjuknya digerak-gerak, ada yang telunjuknya diam saja, diputar. Ya kan, takbir. Itu adalah bagian daripada sunnah. Ya, masing-masing ada dalilnya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka melihat dari perspektif, dari cara pandang yang berbeda. Kita ini, ya makanya semakin kita ini akan luasnya wawasan, semakin kita banyak pengetahuan, kita semakin wisdom, semakin bijak. Sehingga kita nih nggak hanya satu guru kita ngaji, banyak pihak yang kita pelajari. Sehingga kita nih punya sikap toleran, punya sikap kita nih memberikan penghormatan dan penghargaan kepada yang lain. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering terjadi konflik, Pak, untuk kita menjalankan ajaran agama. Itu karena kita ini keterbatasan pemahaman, ya, piciknya pengetahuan, sehingga kita ini menganggap kita benar, yang lain salah, yang kemudian itu diperlihatkan oleh kita dengan kita menuduh dan memojokkan yang lain, dan itu berbahaya, yang kemudian akhirnya karena ini prinsip masing-masing, yang itu membuat menjadi orang menjadi konflik. Al-Quran sebetulnya mengakomodir, Pak, tentang perbedaan itu. Ya. Maka lihat di dalam Al-Quran surat ke-2 ayat 148, ya. Walikulli ummatin huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sebetulnya Allah memberikan akomodir, Pak. Masing-masing itu punya kiblatnya. Ya, punya kiblatnya, punya keyakinannya, punya prinsipnya. Tapi prinsip mereka itu tujuannya apa? Untuk pastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kalau ada beda pendapat nggak apa-apa, nggak usah kita permasalahkan, ya kan? Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini dianggap berakhlak kepada Rasulullah ketika apa yang kita lakukan ini mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ketika kita berucap, ucapannya pun mendengarkan ucapan Rasulullah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gerak langkahnya itu mengikuti Rasulullah. Kemudian yang ketiga, kita senantiasa sebagai wujud akhlak kepada Rasulullah yang kemudian kita munculkan dengan rasa cinta. Wujud realnya adalah ketika kita nih senang bersolawat. Dan bahkan ketika nama Nabi Muhammad SAW disebutkan, dia bersolawat kepada Rasulullah. Ya kan?
Makanya lihat, mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ketika menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis Rasulullah, sebakhil-bakhilnya manusia bukan orang yang jarang sedekah dalam bentuk uang, bukan materi atau senyum. Tapi sebakhil-bakhil manusia, kata baginda Nabi, adalah orang yang ketika disebut nama Nabi Muhammad SAW, tapi dia tidak berselawat. Dan bahkan pernah Rasulullah suatu ketika dia naik ke sebuah mimbar. Sebelum beliau ini menyampaikan apa yang ingin disampaikannya, naik tangga pertama, Rasulullah mengucapkan amin. Tangga kedua, ngucapin amin lagi. Tangga ketiga, ngucapin amin lagi. Selesai berbicara, selesai berkhutbah, Rasulullah turun dari mimbar, ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, gerangan apa yang kau ucapkan? Kami tidak sedang berdoa dan aku pun tidak mendengar engkau berdoa dan tidak ada orang yang berdoa. Tapi kenapa engkau mengucapkan amin?" Karena amin itu biasanya, Pak, itu mengiyakan, ya, merestui, ya, agar Allah mengabulkan dengan apa yang didoakan, baru mengucapkan amin, gitu kan. Tapi ini nggak ada. Tapi Rasulullah kemudian menyampaikan, "Wahai sahabatku, tahukah engkau bahwa tadi ketika aku menaiki tangga demi tangga untuk saya bisa berbicara di depan podium tersebut, bahwa tadi malaikat Jibril datang." Ya. Dan malaikat Jibril menyampaikan, celaka orang yang datang Ramadan sampai berakhir, itu dia tidak diampuni dosanya. Kata Rasulullah, amin, gitu kan. Ramadan udah lewat, ya kan. Kemudian yang kedua, celaka orang yang punya orang tua masih lengkap, ya, ayah dan ibu, atau tinggal sebelahnya, tapi tidak menghantarkan orang tuanya untuk masuk surga. Artinya dibiarkan tuh orang tua tuh jauh dengan Allah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pun mengucapkan amin. Ya. Kemudian amin yang ketiga, celaka orang yang ketika disebut namamu dia tidak mengucapkan amin. Itu oleh malaikat, Pak, dua makhluk yang dekat dengan Allah, satu malaikat Jibril, yang satu Rasulullah Muhammad SAW, yang doanya dan aminnya tidak akan mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah, karena ini sudah jam 1 kurang 15, sesuai dengan komitmen saya, ya, karena teman-teman kan ada yang makan siang. Saya harus juga bertoleransi kepada jemaah yang ingin makan siang. Jangan sampai hanya mendapatkan santapan rohani, perutnya keroncongan, ya. Ada yang nanya nggak? Saya kasih izin satu lah. Ada? Nah, silakan. Gimana? Oh, kalau orang korupsi berakhlak tidak? Ya enggak. Ya kan? Kenapa? Karena korupsi itu maling. Maling itu kan dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulullah, dibenci oleh manusia, dibenci oleh malaikat. Segala sesuatu yang buruk itu bukan akhlaknya Rasulullah. Rasulullah itu uswatun hasanah. Rasulullah itu dibimbing oleh Allah. Itu betul-betul wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semuanya berdasarkan wahyu. Maka kalau kemudian maling, apakah Rasulullah pernah maling? Ya kan? Nah, sementara akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada Allah itu harus baik. Baiknya itu berdasarkan bimbingan Allah dan bimbingan Rasulullah. Korupsi itu banyak macamnya, termasuk korupsi waktu. Makanya kenapa pengajian harus saya stop? Ya, saya merenung juga. Ini kalau saya paksakan sampai jam 1, kasihan nanti. Jadi korupsi waktu, harusnya mengerjakan kerjaan persis jam 1 udah kembali karena ada kajian, nanti kajian disalahkan juga. Ya kan? Jadi kira-kira begitu, Pak. Mudah-mudahan manfaat dan mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah senantiasa bimbing kita, jaga kita agar senantiasa kita ini menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak mulia, yang senantiasa mengikuti, mencintai Allah dan mencintai Rasulullah dan juga mencintai ulama.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim. Wa'fu 'anna ya rahman. Allahumma ij'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hijdid dunya wa 'adzabil akhirah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.